Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa, Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat. Bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Saat ini saya sedang berada di lingkungan terbuka. Di belakang saya ada banyak tanaman yang menghasilkan warna-warni yang indah. Itu menandakan bahwa Tuhan begitu peduli terhadap hidup saya dan juga bagi saudara yang mengikuti program saat ini. Itu sebabnya saya ingin dan rindu mengajak kita semuanya memahami kasih Allah yang begitu dalam untuk kita pelajari secara singkat dalam kisah yang menarik terdapat dalam buku Kisah Para Rasul yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai 42. Ceritanya tidak panjang, kita hanya temukan di pasal ini saja. Tetapi kalau diterangkan, cukup membuat kisah ini menjadi buku tebal untuk saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, kenapa cerita tentang Dorcas dicatatkan oleh Alkitab? Bukankah dia menjadi cerita biasa? Ya, biasa, karena kita setiap hari tahu cerita ini. Tetapi di balik itu adalah kisahnya adalah kisah hidup yang luar biasa. Karena kisah hidupnya adalah kisah yang perlu diteladani dan menceritakan tentang pelayanannya. Namanya adalah Tabita, tetapi di dalam bahasa Yunani disebut sebagai Dorcas. Perbuatan hidupnya diterangkan sebagai orang yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi kemudian dia jatuh sakit dan meninggal. Tidak diterangkan sakit apa dia, berapa lama dia sakit. Tetapi kematian Dorcas membuat banyak orang kehilangan dirinya, dan banyak orang menangisinya. Dan pada waktu mereka melayat dikatakan, maka mereka membawa baju, pakaian yang pernah dijahit Dorcas kepada mereka. Ada kemungkinan pada saat peristiwa itu terjadi dikatakan, ketika Injil sampai di kota Yope, di mana Dorcas tinggal, dan ketika Dorcas mendengarkan Injil tentang Yesus, kemudian dia bertobat dan menerima Yesus. Itu sebabnya dalam Kisah pasal 9 ayat yang ke-36, dia diperkenalkan sebagai seorang murid. Dalam bahasa Yunani, maka sebagai murid perempuan, ini adalah materia. Kemudian, karena dia adalah seorang murid, maka dia adalah digambarkan sebagai matetes. Artinya, murid yang menunjukkan dirinya sungguh-sungguh untuk belajar dari gurunya. Perhatikan kata berbuat baik dengan limpahnya. Maka kata ini menunjukkan bahwa itu adalah kebiasaan hidup Dorcas setiap hari. Maka pertanyaan lebih lanjut yang datang ke hadapan kita semua adalah, dari mana dia belajar itu? Jawabnya cuma satu, dia belajar dari Yesus. Wah, luar biasa. Cerita mengenai Yesus telah memberikan inspirasi bagi dia tentang bagaimana menolong sesama manusia dan menunjukkan kebaikan, agar dengan kebaikan itu pula dia tahu bahwa Yesus ada dalam dirinya. Itu sebabnya dikatakan dalam komentar mengenai Dorcas, menurut Kisah Para Rasul, Dorcas telah memberikan pelayanan besar bagi sidang, dan Allah melihat cocok untuk membawa dia pulang dari tanah musuh, supaya kesanggupan dan tenaganya dapat menjadi berkat kepada orang lain. Juga oleh pernyataan kuasanya pekerjaan Kristus dapat dikuatkan. Dengan alasan catatan inilah dikatakan, maka Dorcas dibangkitkan dari kematiannya. Mengapa Dorcas bangkit dari kematiannya? Oleh karena dikatakan, pertama,
gereja masih membutuhkan pelayanan yang besar. Yang kedua, karena kesanggupan dan juga tenaganya lebih lama dirasakan oleh orang banyak. Itu sebabnya kehadiran Dorcas pada permulaan gereja mula-mula telah membawa kemajuan luar biasa dalam pekerjaan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara dan saya pada saat ini adalah kita harus banyak belajar tentang kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya pulang ke rumah untuk menerima berkat yang luar biasa itu. Kita mau ketika Tuhan begitu baik kepada kita, telah memberikannya segalanya kepada kita, maka kita harus belajar dari Dorcas. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, hal yang sama juga harus kita buktikan dengan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saudaraku sekalian, terimalah berkat pertolongan itu untuk menjadi saluran kebaikan dari dalam diri Anda kepada orang lain, untuk memperkenalkan Tuhan. Sama seperti alam menyaksikan kebaikan Tuhan, demikian juga kita yang masih hidup untuk merasakan kebaikan Tuhan, menyambut hari Sabat Tuhan yang kudus ini. Terima kasih telah bergabung dengan program Jumat Indah Menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.